Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahrin Sukma. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Pada kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama. Latar belakang sistem informasi geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG pertama kali dibuat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. Poin yang kedua, kebutuhan akan informasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Kita masuk definisi SIG. SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Menurut Kritsman, SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia atau brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Kita masuk poin pengembangan PL dengan cepat atau rapid. Di situ kita lihat ada spesifikasi desain dan implementasi dilakukan secara berselang-seling. Kemudian sistem dibangun dalam urutan versi, di mana pemangku kepentingan terlibat dalam evaluasi tiap versi. Kemudian antarmuka atau GUI dibangun menggunakan ID, Integrated Development Environment atau kakas grafis. Kita masuk ke poin SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sebuah sistem yang mampu membangun, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang memiliki referensi geografis atau dapat disebut georeference. Di sini ada beberapa komponen SIG, yaitu yang pertama, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data geografis, sumber daya manusia, metode atau prosedur. Fungsi dari SIG. Yang pertama adalah menerima data atau data grafis dan data tabular. Kemudian menyimpan dan memanipulasi data atau manajemen data dan perbaikan data. Kemudian menganalisis data. Kemudian menampilkan data atau peta tematik, buku laporan, tampilan monitor. Kemudian sumber data SIG, data lapangan, data statistik, peta penginderaan jauh. Kita masuk ke contoh aplikasi SIG agrikultural atau pertanian. Geoteknologi yang digunakan untuk manajemen panen tumbuhan atau pola hujan, pemupukan, kontur tanah, dan lain-lain. Dengan melakukan ini akan meningkatkan produksi pangan. Seperti contoh gambar tersebut. Kemudian contoh aplikasi SIG healthcare atau kesehatan. Geoteknologi digunakan untuk melihat area mana yang sering terjangkit wabah, penyakit dengan melihat area wabah dan tingkat penyebarannya. Dan juga digunakan untuk strategi pencegahan wabah tersebut, seperti contoh gambar di bawah. Kemudian contoh aplikasi SIG real estate atau perumahan. Dengan geoteknologi, seseorang agen perumahan dapat menunjukkan peta letak perumahan
foto atau video dari properti tersebut, seperti gambar di bawah. Kemudian kita masuk di analisa data dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah data. Di situ ada jalan, hidrologi, garis pantai, batas admin, bentuk lahan, liputan lahan, penduduk, atau tema lain. Masuk ke analisa spasial. Di situ ada aplikasi SDA, aplikasi lingkungan hidup, aplikasi tata ruang, atau aplikasi lain. Kemudian masuk ke informasi geografi. Di situ ada informasi SDA, informasi lingkungan hidup, informasi tata ruang, atau informasi lainnya. Di sini kita lihat ada beberapa tahapan kerja SIP. Yang pertama di situ ada data, peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, penginderaan jarak jauh, dan dimasukkan ke database manajemen sistem. Kemudian data keluaran seperti peta, tabel laporan, data digital, dan keluaran. Kita masuk ke keuntungan sistem informasi geografis atau disingkat SIG. Yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Kemudian, data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Kemudian, penghematan waktu dan biaya. Keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Ya, mungkin itulah yang bisa saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.